Hai, perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi, saya murid ITPLN kelas K dengan NIM 2020111348. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengaplikasian riset teknologi pada inspeksi jaringan tegangan menengah. Jaringan tegangan menengah, suatu sistem jaringan tegangan menengah atau SKTM atau saluran udara tegangan menengah atau SUTM yang menghubungkan sisi sekunder trafo daya GI gardu induk menuju ke gardu distribusi dengan besar tegangan yang disalurkan adalah 20 kV. Jadi jika dilihat dari gambar berikut, itu ada sistem tenaga listrik yang dimulai dari pembangkitan. Dari pembangkit disalurkan lagi ke transmisi penyaluran, lalu disalurkan lagi ke sistem distribusi. Nah, sistem distribusi ini itu dari sisi sekundernya trafo GI sampai menuju ke gardu distribusi, lalu disalurkan lagi ke rumah-rumah warga. Untuk lebih tepatnya, gardu distribusi ini suatu sistem yang 20 kV besarnya ini. Nah, material apa saja yang terpasang pada sistem tegangan menengah? Ada 4 material, yaitu meliputi SUTM, SKTM, gardu distribusi, dan sistem proteksi. SUTM meliputi konduktor dan isolator. SKTM meliputi saluran tegangan tanah tegangan menengah. Yang ketiga, gardu distribusi, meliputi isolator, FCO, arrestor, trafo distribusi, dan PHBTR. Dan yang keempat, sistem proteksi, meliputi PMT atau pemutus, atau lebih tepatnya juga bisa disebut ALBS. Yang kedua, PMS atau pemisah, yang biasanya, atau recloser. Nah, di sini bisa dilihat contoh SUTM yang sering terpasang itu adalah konduktor, isolator, dan tiang. Yang kedua, contoh SKTM. Di sini dapat dilihat dari gambar, di sini dilengkapi oleh konduktor, di sini biasa ada arrestor, ada isolator, ada SKTM. Dapat dilihat dari gambar yang di bawah ini merupakan gambar SKTM. Ini juga kabel SKTM. Ketiga, gardu distribusi. Gambar di samping yaitu gardu distribusi yang meliputi isolator, arrestor, FCO, konduktor, trafo distribusi itu sendiri, dan PHBTR atau panel. Yang terakhir adalah sistem proteksi. Sistem proteksi ini adalah biasanya PMS atau LPS. Ini PMT atau ALBS. Dilengkapi oleh isolator, konduktor, dan LPS atau ALPS itu sendiri untuk sistem proteksinya. Nah, inspeksi jaringan. Apa sih itu inspeksi jaringan? Inspeksi adalah suatu proses pemeriksaan dengan metode pengamatan atau observasi menggunakan visual ataupun melibatkan tes dan pengukuran yang dilakukan berdasarkan karakteristik tertentu yang sehubungan dengan objek inspeksi untuk mendeteksi suatu masalah. Inspeksi dilakukan untuk memeriksa objek untuk memastikan bahwa objek tersebut memenuhi standar tertentu. Saat inspeksi dilakukan, perlu dilakukan dan dipastikan bahwa tidak ada yang salah atau anomali. Di sini bisa diartikan bahwa jika kita melakukan inspeksi, kita harus memastikan dengan benar bahwa suatu konstruksi tegangan menengah tersebut tidak terdapat cacat atau anomali yang biasa disebabkan oleh gangguan tertentu.
Nah, di sini evaluasi atau riset evaluasi yang kita lakukan adalah pada tanggal 4 bulan Oktober itu terjadi gangguan pada penyulang kronis feeder buih pinang pada jaringan kami. Pada tanggal 4 bulan Oktober juga langsung dilakukan penelusuran secara visual dan tidak ditemukan adanya anomali. Jadi kita lakukan inspeksi secara menyeluruh pada feeder buih pinang tersebut, tetapi tidak ditemukan adanya indikasi penyebab gangguan. Oleh karena itu, untuk mengetahui gangguan yang menyebabkan pada feeder buih pinang, kita melakukan penelusuran menggunakan drone, melakukan pemetaan gangguan, dan melakukan pengukuran ADD dan thermovision. Pada Oktober minggu keempat, kami melakukan penggantian peralatan yang dicurigai sebagai potensi gangguan, agar gangguan tersebut tidak terulang kembali. Nah, di sini kami yang pertama adalah penelusuran menggunakan drone, dibantu dengan alat ukur drone. Berikut videonya. Pengukuran atau penelusuran menggunakan drone itu mempermudah dalam pengecekan setiap komponen pada jaringan tegangan menengah itu sendiri. Yang biasanya inspeksi menggunakan mobil, dia tidak terlihat jika ada anomali terhadap isolator kami. Dengan inspeksi menggunakan drone dapat terlihat bahwa isolator tersebut mengalami pecah atau mengalami flashover akibat petir. Nah, ini penelusuran menggunakan drone yang berikutnya. Di sini bisa terlihat jelas bahwa jika menggunakan drone, maka akan terlihat dengan jelas isolator. Di sini terlihat bahwa isolator kami mengalami lembab sehingga dia tumbuh lumut-lumut pada yang menyelimuti isolator tersebut. Nah, pengukuran yang selanjutnya yaitu pengukuran menggunakan ADD. Di sini pengukuran ADD itu pengukuran yang dilakukan untuk mengecek arrester, apakah arrester tersebut bisa menghantarkan listrik dengan baik jika terkena petir. Ya, di sini temuan kami yaitu arrester dengan pengukuran di bawah 40 desibel itu 16 buah. Arrester dengan pengukuran 50-40 desibel itu hanya 4 buah. Arrester dengan pengukuran di atas 50 itu ada 15 buah. Sedangkan arrester dengan pengukuran di atas 60 itu tidak ada, dan arrester mengambang atau hilang pentanahannya itu 1 buah. Di sini ada gambar atau hasil pengukuran kalau dia hasil pengukurannya lebih dari 50. Standarnya untuk pengukuran di atas 50 wajib dilakukan penggantian isolator. Di sini kami juga menguji untuk arrester yang hasil pengukurannya di atas 50 desibel. Kita uji kembali menggunakan
Mager atau insolation tester. Di sini dapat dilihat bahwa hasil Mager dari arrestor yang hasilnya di atas 50 desibel, dia tahanan isolasinya jelek. Sehingga dia tidak bisa menghantarkan, tidak bisa mengisolasi dengan baik. Yang selanjutnya adalah melakukan pengukuran menggunakan thermovision. Pengukuran menggunakan thermovision ini dilakukan untuk melihat anomali-anomali yang terjadi pada saat suhunya berlebih. Yang di sini ada 5 gambar, yaitu gambar yang pertama, salah satu output PMT atau ALBS ini terlihat adanya suhu yang berlebih sebesar 88,6. Di sini perlu dilakukan penggantian agar dia tidak putus. Yang kedua, gambar yang kedua masih pemutus, yaitu di sini terukur bahwa suhu pemutus tersebut tidak ada yang panas dan masih standar, yaitu 30,9. Gambar yang ketiga, di sini ada gardu distribusi, yang mana terukur suhunya pada trafonya sebesar 39,8 derajat, yang mana masih standar untuk pengukuran trafo distribusi. Yang keempat, di sini terlihat bahwa suhu isolator masih wajar sebesar 29,6 derajat Celcius. Yang terakhir di sini adalah gambar FCO trafo yang terjadi anomali, yaitu dia suhunya tinggi sebesar 53,3. Hal ini harus dilakukan penggantian, entah dilakukan dicek FCO atau fuse link yang terpasang itu sebesar berapa, dan dilihat apakah dia kendor outputnya atau bagaimana, sehingga dia kenapa pengukuran suhunya berlebih. Nah, selanjutnya melakukan pengukuran menggunakan alat untuk mendeteksi partikel discard. Di sini dapat dilihat bahwa partikel discard atau merupakan proses atau peristiwa pelepasan atau lompatan elektron dan proton yang terjadi pada suatu bagian bahan isolasi yang disebabkan oleh adanya beda potensial yang tinggi dalam bahan isolasi. Di sini loncatan bunga apinya terdeteksi sebesar 38 desibel. Nah, setelah kita melakukan pengukuran, kita melakukan pemetaan gangguan. Di mana di sini pada feeder ball Pinang, pada pangkal PLTD Ladumpi, dari pangkal sampai ke LBS Pangkuri, di sini kecenderungan gangguan disebabkan oleh pohon-pohon tua yang besar-besar. Sedangkan dari section LBS Pangkuri sampai Motores Rau-Rau, dia kecenderungannya juga disebabkan oleh pohon, di mana pohon tumbang atau pohon yang mengenai jaringan yang perlu dirampal, dan lain-lain. Ketika di FCO Tahite, dia kecenderungan gangguannya disebabkan oleh hewan kuskus. Di sini kenapa kecenderungannya hewan kuskus? Karena masyarakat yang ada di dalam sana, asuhan FCO Tahite itu, dia adalah petani buah, sehingga di sana ketika musim buah mengundang para kuskus untuk naik ke jaringan.
Di FCO Crusher di sini pemetaan gangguannya itu di mana tiang rawan patah karena di situ tanahnya tidak stabil sehingga tiang tersebut gampang patah, terutama tiang beton itu sendiri. Lanjut, untuk motoris rau-rau sampai ke LBS Toburi 2 di sini ada tower yang menyebabkan di sini pemicu adanya petir. Jadi di sini itu rawan petir. Untuk LBS Toburi 1 sampai Reko Serompu-Rompu di sini kecenderungan gangguan itu disebabkan oleh pohon dan kuskus. Untuk section Reko Serompu-Rompu sampai LBS Bambea 1 dan juga FCO Mambo di sini itu kecenderungan gangguannya yaitu yang disebabkan oleh pohon dan kuskus. Dari LBS Bambea 1 sampai LBS Penggilingan Padi di sini, ini kecenderungannya itu adalah peralatan kami, yang mana trafonya rusak, FCO-nya rusak. Di sini paling sering terjadi gangguan tersebut. Untuk FCO Penggilingan, di sini karena di sana daerahnya terbuka, itu rawan kelelawar dan rawan pohon-pohon besar yang tumbang. Lanjut, untuk section LBS Laya sampai Motoris Laya di sini areanya terbuka karena padang pasir. Itu di sini kecenderungan gangguannya itu disebabkan oleh petir. Lanjut tadi dari LBS Toburi 2 sampai Motores Toburi 2 dan LBS Toburi 2 di sini kecenderungan gangguannya disebabkan oleh pohon tumbang, ranting jatuh, dan lain-lain. Terus lanjut LBS Toburi 4 sampai LBS Tanpa Bulu ini di sini masyarakatnya adalah petani pisang sehingga di sini rawan sekali gangguan karena dahan pisang yang tersangkut pada jaringan. Dan LBS Tanpa Bulu 2 sampai FCO Polyandro dan selanjutnya ini di sini rawan sekali terjadi gangguan yang disebabkan oleh hewan karena wilayahnya sedikit terbuka, banyak pohon-pohon produktif di dalamnya. Lanjut LBS Tanpa Bulu 2 sampai LBS AK Cipung di sini itu banyak petani kopra sehingga di situ kecenderungannya kecenderungannya orang-orang menanam kelapa sehingga dan kelapa kadang terjatuh ke jaringan dan menyebabkan trip. LBS AK Cipung dan FCO AK Cipung juga di situ kecenderungannya kelapa. Setelah dilakukan riset dan pengukuran-pengukuran tersebut, dilakukan perbaikan untuk mengatasi agar tidak terjadi gangguan selanjutnya yang berulang. Gangguan yang berulang. Perbaikan itu diantaranya yaitu pemasangan arrester sebanyak 20 buah 7 titik. Pengukuran tahanan pentanahan sebanyak 3 gardu. Melakukan pemasangan amas untuk menghalang binatang-binatang seperti kuskus itu ada 50 titik, 1 titik 4 buah. Dan yang terakhir adalah perbaikan jointing untuk mengeksekusi adanya kelainan yang terlihat pada saat kita melakukan inspeksi menggunakan thermovision. Sekian presentasi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.